Hai, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di Nona Lung Channel. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Sudah siap? Jangan lupa berdoa ya. Kita akan belajar mengenai menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar menemukan ide pokok dalam teks lisan. Maka hari ini kita akan belajar menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Bagaimana langkah-langkahnya? Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Jadi, kalian catat informasi yang penting. 2. Buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Ingat ya, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Seperti halnya kalimat penjelas yang penting. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang tidak baku ya. Yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas hingga menjadi teks baru yang urut. Nah, itulah tadi bagaimana kita menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Selamat mencoba. Nah, anak-anak hebat, di video pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari macam-macam jenis otot, yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Hari ini di muatan IPA KD 3.1 dan KD 4.1, kita akan belajar mengenai sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Seperti halnya pintu yang terhubung dengan kusen, pintu terhubung dengan kusen dengan alat yang kita sebut dengan engsel. Begitupun sendi. Nah, anak-anak, ada berbagai macam jenis sendi. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya, sendi yang terdapat pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Tepatnya di siku ya. Coba kalian gerakan ya, apakah bisa dua arah? Tentunya hanya satu arah ya. Yang kedua, ada sendi pelana. Sendi pelana ini dapat digerakkan dua arah. Contohnya, sendi pertemuan antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Berikutnya ada sendi geser, hanya dapat menggeser. Contohnya pada tulang punggung atau tulang-tulang pergelangan kaki. Berikutnya ada sendi putar, hanya dapat digerakkan memutar. Contohnya pada pertemuan tulang atlas dan tulang leher. Nah, coba kalian gerakan dengan menunduk pertama kali, kemudian berputar lehernya ya. Biasanya dilakukan pada saat pemanasan sebelum berolahraga. Dan yang terakhir ada sendi peluru. Sendi peluru ini gerakannya dapat menuju ke segala arah. Contohnya pertemuan antara tulang paha dan tulang panggul. Adapun macam-macam gerak pada otot manusia, yang pertama ada gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua,
Gerakan otot menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerak menggentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Gerakan otot yang ketiga yaitu gerakan menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh, saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Yang keempat, gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya, gerakan kepala menengok kanan dan kiri. Yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Nah, anak-anak, itulah tadi sekilas pembelajaran mengenai jenis-jenis sendi dan gerakan otot. Semoga dapat dipahami ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 tentang menggambar cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulis. Jadi, sertakan nama penulis. Yang keempat, ada identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Nah, itulah tadi bagaimana unsur-unsur yang sebaiknya ada dalam sebuah cover buku. Yuk, kita coba buat sebuah cover buku yang sesuai dengan unsur-unsur yang tadi. Selamat mencoba ya. Nah, anak-anak hebat, sekian pembelajaran 6 hari ini. Semoga melalui video ini kalian lebih dapat memahami lagi materi-materi yang ada di pembelajaran 6. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga harimu luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.